Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gila Ermalia dengan NBI 141220018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan ETS analisis produktivitas, yaitu pengukuran produktivitas berdasarkan model pengukuran produktivitas dengan pendekatan POSPAC. Nah, untuk definisi dan pengertiannya sendiri, POSPAC merupakan singkatan dari Production, Organization, Sales, Product, Arbiter, or Labor, and Capital. Metode POSPAC ini merupakan alat ukur yang biasa digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Model POSPAC juga dikenal dengan roda produktivitas Haberstad, yang biasa dijadikan sebagai referensi atau acuan tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri terutama ya. Nah, untuk pendekatan POSPAC ini untuk perhitungannya di sini ada dua rumus untuk perhitungannya. Yang pertama untuk menghitung atau mencari rasio produktivitas. Rumusnya di sini untuk rasio produktivitas ini kita menghitung dari beberapa aspek, yaitu ada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Jadi ada 6. Nah, untuk rumus untuk mencari rasio produktivitas produksi itu nanti pendapatan bersih dibagi dengan HPP ya. Kemudian untuk organisasi, nilai tambah dibagi dengan biaya umum. Kemudian untuk penjualan, laba kotor dibagi dengan biaya penjualan. Selanjutnya untuk produk, yaitu laba kotor dibagi dengan biaya langsung. Dan untuk tenaga kerja itu rumusnya laba kotor dibagi dengan gaji total. Kemudian untuk modal, pendapatan bersih dibagi dengan modal. Kemudian rumus yang kedua untuk indeks produktivitas, yaitu indeks produktivitas ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode dasar dan periode saat ini. Ya, untuk indeks produktivitas periode dasar itu rasio produktivitas dasar dibagi dengan rasio produktivitas dasar itu sendiri kemudian dikali dengan 100. Untuk periode saat ini, rasio produktivitas saat ini dibagi dengan rasio produktivitas dasar kemudian dikalikan dengan 100. Nah, oke, selanjutnya kita langsung masuk ke studi kasusnya ya. Di sini ada data keuangan perusahaan yang meliputi dari berbagai aspek tadi, aspek organisasi, produksi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Di sini juga udah karena NBI saya genap, jadi jumlah bulannya itu ada 18 bulan dengan masing-masing ini sudah ada total biayanya. Besaran rupiahnya itu ada berapa, di sini sudah ada ya. Langsung saja kita masuk ke perhitungan rasio produktivitas produksi. Seperti yang saya sebelumnya tadi bahas, untuk rumus rasio produktivitas produksi yaitu pendapatan bersih dibagi dengan nilai tambah ya, sehingga didapat hasil seperti ini. Oke. Kemudian juga dicantumkan grafiknya untuk rasio produktivitas produksi. Nah, selanjutnya perhitungan rasio produktivitas organisasi. Rasio produktivitas organisasi ini didapat dari mana? Didapat dari hasil nilai tambah dibagi dengan biaya umum. Nah, kemudian didapat hasil seperti ini ya. Dan juga grafiknya dicantumkan. Selanjutnya rasio produktivitas penjualan, rumusnya juga sama, dibagi ya, itu tadi dicantumkan juga grafiknya. Kemudian rasio produktivitas produk, kemudian rasio produktivitas tenaga kerja, kemudian yang terakhir rasio produktivitas modal ya. Semua ada grafiknya dan perhitungannya sesuai dengan rumus yang sudah
tertera di awal. Baik, selanjutnya yaitu kita menghitung nilai rata-rata rasio produktivitas. Nah, karena sudah diketahui tadi untuk rasio produktivitas itu produksi itu berapa, organisasi berapa, dari 18 bulan tadi sudah ada hasilnya semuanya. Kemudian di total masing-masing aspeknya itu tadi di total, kemudian totalnya masing-masing di rata-rata, kemudian didapat hasil seperti pada PPT berikut, PPT saya ini. Nah, setelah perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas, kita masuk ke untuk pembuatan grafiknya. Di sini saya cantumkan untuk nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Di sini produksi itu 1,9, organisasi 1,74, penjualan 1,52, produk 2,2, tenaga kerja 1,18, dan modal 1,57. Nah, di sini ada grafiknya. Untuk yang terendah yaitu berada pada aspek tenaga kerja dengan hasil rasionya 1,18. Nah, selanjutnya di sini ada analisis grafik rasio produktivitas ya. Untuk rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi yaitu ada pada aspek produk dengan rata-rata total 2,2. Jadi produk aspek tertinggi yaitu aspek produk ya, dengan total 2,2. Untuk keseluruhan aspek terendah yaitu seperti tadi pada sesuai dengan grafik yaitu totalnya 1,18. Kemudian untuk total keseluruhan aspek tengah-tengah antara tertinggi dan terendah yaitu aspek penjualan dengan rata-rata 1,52. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan untuk nilai rata-rata indeks produktivitas IP ya. Nah, seperti pada rumus awal tadi ya, indeks produktivitas produksi ini untuk periode dasar ya. Jadi rumusnya itu periode dasar itu sendiri dibagi dengan rasio produktivitas dasar kemudian dikalikan dengan 100 sehingga didapat hasil 100. Untuk bulan Januari itu 100, Februari 92, Maret 71, dan seterusnya. Kemudian di masing-masing dari hasil ini di rata-rata IP produksi itu, kemudian di total dan di rata-rata untuk keseluruhan rata-ratanya. Nah, maka didapat hasil seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya ini grafik rata-rata indeks produktivitas produksi. Ini grafiknya seperti ini. Kemudian analisis grafiknya ya. Analisis grafik rata-rata IP ini, rata-rata IP tertinggi terbesar yaitu di bulan Juli sebesar 6,72. Untuk terendahnya masih ada pada aspek tenaga kerja yaitu dengan rata-rata total 3,83. Nah, untuk keseluruhan aspek rasio rata-rata tengah antara tinggi dan terendah yaitu aspek penjualan dengan rata-rata 5,17. Oke. Kemudian terakhir kita setelah perhitungan maka didapat hasil untuk aspek yang terendah tadi kan tenaga kerja. Nah, setelah dihitung dan semua di rata-rata, kita memasuki untuk peningkatan perbaikan produktivitas karena yang terendah tadi tenaga kerja sehingga perlu adakan peningkatan perbaikan produktivitas agar menjadi lebih baik dan meningkat untuk rata-ratanya.
Nah, jadi berdasarkan analisis rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas pada keseluruhan aspek, maka didapat hasil bahwa rasio terendah yaitu 1,18 pada aspek tenaga kerja. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu kita bisa meningkatkan terutama pada pendidikan dan latihan, kemudian perencanaan sistem kerja, kemudian gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja. Nah, penjelasannya bagaimana? Pendidikan dan latihan. Untuk pendidikan dan latihan ini bisa diadakan seperti pelatihan teknis dan soft skill untuk meningkatkan soft skill para karyawan, kemudian pelatihan langsung untuk karyawan baru atau training ya, agar bisa mengetahui kondisi pekerjaan atau kondisi lapangan secara langsung, begitu. Kemudian untuk perencanaan sistem kerja, di sini bisa melakukan evaluasi SOP untuk setiap proses kerja, ya. Kemudian evaluasi beban kerja dan penerapan sistem Lean untuk mengurangi pemborosan dan waktu tenaga kerja agar lebih efisien. Kemudian gaji yang sesuai. Gaji yang sesuai ini untuk menyesuaikan gaji dengan tanggung jawab para pekerja. Jadi gajinya disesuaikan sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Kemudian memastikan bisa juga memberikan bonus mungkin untuk pekerja yang berprestasi atau pekerjaannya bagus, ya kan, bisa memberikan bonus agar lebih kerjanya lebih semangat, begitu. Kemudian memastikan tidak ada ketimpangan gaji antar departemen, begitu. Kemudian selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, kemudian juga bisa melibatkan karyawan untuk mengambil keputusan agar mereka itu merasa lebih dihormati dan dianggap, begitu. Kemudian juga membuat jalur karir yang jelas. Nah, untuk yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, kemudian sesuai dengan standar K3 ya untuk keamanan, kemudian memastikan pencahayaan dari ruang kerja, kemudian ventilasi yang baik, dan ergonomik untuk pekerja itu juga harus diperhatikan untuk mendukung produktivitas mereka agar tidak mudah kelelahan atau mungkin nanti ada menyebabkan kesalahan-kesalahan yang fatal untuk pekerja. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulannya. Berdasarkan analisis produktivitas menggunakan model Kospak, diperoleh hasil bahwa produktivitas setiap aspek itu dalam perusahaan menunjukkan variasi yang signifikan. Aspek produk memiliki nilai rata-rata rasio produktivitas dan indeks produktivitas tertinggi, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas proses produksi yang optimal. Nah, namun sebaliknya, aspek tenaga kerja menunjukkan nilai produktivitas paling rendah, yang mengidentifikasi perlunya peningkatan kinerja pada aspek tersebut. Begitu. Sekian presentasi untuk penugasan ETS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.